Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Arya Aim Frandiskawati, dengan NIM 7101419048. Saya Supriyatini, NIM 7101419336. Perkenalkan, nama saya Isma Farida Latifah dengan NIM 7101419081. Kali ini kita akan membahas materi tentang informasi pasar dalam analisis informasi keuangan. Materi ini dibagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu risiko dan return, yang kedua risiko return dalam konteks portofolio, yang ketiga modal indeks tunggal dan capital asset pricing model, dan yang keempat efisiensi pasar. Informasi pasar adalah informasi yang berasal dari pasar yang bisa digunakan untuk analisis keuangan. Sebagai contoh, apabila prospek ekonomi membaik, harga-harga saham mempunyai kecenderungan untuk naik. Dengan demikian, tanpa melakukan analisis prospek ekonomi secara langsung, seorang analis keuangan bisa memperkirakan prospek ekonomi hanya dengan menganalisis harga-harga saham. Risiko dan return. Nah, risiko dan return ini nantinya akan dibagi menjadi 2 pembahasan, yaitu tentang pengukuran return atau tingkat keuntungan dan tentang pengukuran risiko. Risiko sering diartikan sebagai suatu kejadian buruk yang menimpa kita. Jika kita melakukan aktivitas terjun payung atau balap mobil, maka dikatakan risiko aktivitas tersebut sangat tinggi. Dalam hal ini, risiko yang dimaksud adalah risiko terjadinya kecelakaan. Jika kita berjudi, kita juga melakukan aktivitas berisiko tinggi, yaitu kehilangan uang. Misalnya, kita mempunyai uang 100 juta dan diinvestasikan pada obligasi yang membayar bunga 12% selama 10 tahun, maka kita akan menerima pendapatan sebesar 12 juta setiap tahunnya. Pendapatan tersebut relatif pasti, karena obligasi biasanya membayar tetap setiap tahunnya kecuali perusahaan yang mengeluarkan obligasi bangkrut, maka risiko investasi tersebut relatif kecil. Contoh yang kedua, misalkan kita menginvestasikan uang 100 juta pada saham, 10 tahun mendatang harga saham bisa naik sangat tinggi, tetapi barangkali juga sebaliknya, bisa lebih kecil dari yang kita harapkan. Jadi risiko investasi saham lebih besar dibandingkan dengan investasi obligasi. Nah, dalam hal ini ada hubungan positif antara risiko dengan tingkat keuntungan atau return. Semakin tinggi risiko, maka tingkat keuntungan yang diharapkan juga akan semakin tinggi. Pengukuran return. Return didefinisikan sebagai perubahan nilai antara periode T ditambah 1 dengan periode T ditambah pendapatan lain yang terjadi selama periode T tersebut. Contohnya, membeli saham pada tahun ini dengan harga 1.000, kemudian tahun depan harga saham naik menjadi 1.200. Selama 1 tahun tersebut, perusahaan membagi dividen sebesar Rp50. Nah, return di sini yaitu sama dengan 1.200 dikurangi 1.000 ditambah 50 dibagi 1.000, hasilnya 25%. Artinya, investasi saham tersebut menghasilkan return sebesar 25%. Kemudian pengukuran risiko. Konsep penyimpangan dari hasil yang diharapkan menjadi dasar pengukuran risiko. Teknik statistik standar deviasi bisa dipakai untuk melihat sejauh mana penyimpangan dari suatu hasil yang diharapkan. Di sini ada contoh dari tabel 1, yaitu alternatif investasi. Dengan kondisi ekonomi, ada resesi parah, resesi sedang, normal, baik dan sangat baik, dengan beberapa probabilitas yang berbeda-beda. Dan return investasi, ada return A,
return B, return C, dan return D. Dengan return yang diharapkan, return A yaitu sebesar 8,0, return B sebesar 9,2, return C sebesar 10,3, dan return D sebesar 12,0. Nah, cara menghitung return yang diharapkan yaitu untuk return A sama dengan 0,05 dikali 8,0 ditambah 0,2 dikali 8,0 ditambah 0,5 dikali 8,0 ditambah 0,2 dikali 8 ditambah 0,05 dikali 8, hasilnya sama dengan 8,0%. Kemudian return B sama dengan 0,05 dikali 12 ditambah 0,2 dikali 10 ditambah 0,5 dikali 9,0 ditambah 0,2 dikali 8,5 ditambah 0,05 dikali 8, hasilnya sama dengan 9,2%. Nah, return C yaitu sama dengan 0,05 dikali minus 3 ditambah 0,2 dikali 6 ditambah 0,5 dikali 11 ditambah 0,2 dikali 14 ditambah 0,05 dikali 19, hasilnya 10,3%. Kemudian return D sama dengan 0,05 dikali minus 2 ditambah 0,2 dikali 9 ditambah 0,5 dikali 12 ditambah 0,2 dikali 15 ditambah 0,05 dikali 26 sama dengan 12,0%. Risiko yang diukur dengan standar deviasi dihitung dengan formula sebagai berikut, yaitu varian sama dengan sigma kuadrat sama dengan sigma dari RI dikurangi ER dikuadratkan dikali PI, di mana RI adalah return yang terjadi, ER yaitu return yang diharapkan atau return rata-rata, dan PI adalah probabilitas kejadian. Contoh untuk menghitung varians investasi B, yaitu varians dihitung dengan mengalihkan nilai probabilitas dengan return investasi dikurangi return yang diharapkan dikuadratkan. Untuk investasi B, varian sama dengan 0,05 dikali 12 dikurangi 9,2 dikuadratkan ditambah 0,2 dikali 10 dikurangi 9,2 dikuadratkan ditambah 0,5 dikali 9,0 dikurangi 9,2 dikuadratkan ditambah 0,2 dikali 8,5 dikurangi 9,2 dikuadratkan ditambah 0,05 dikali 8 dikurangi 9,2 dikuadratkan sama dengan 0,392 ditambah 0,128 ditambah 0,02 ditambah 0,098 ditambah 0,072, hasilnya sama dengan 0,71. Sedangkan standar deviasi return investasi B dihitung sebagai akar dari varians return saham B. Standar deviasi sama dengan varians pangkat 1/2, yaitu 0,71 pangkat 1/2 sama dengan 0,84%. Koefisien variasi yang merupakan hasil pembagian standar deviasi dengan return yang diharapkan. Untuk investasi B, koefisien variasi dihitung dengan 0,84 dibagi 9,2 sama dengan 0,09. Tabel 2 yaitu return dan ukuran risiko keempat alternatif investasi. Dengan return yang diharapkan tadi sudah dihitung, yaitu return A sebesar 8%, return B sebesar 9,2%, return C sebesar 10,3%, dan return D sebesar 12,0%. Dari tabel tersebut, investasi D memberikan return yang paling tinggi, sedangkan investasi A memberikan return yang paling rendah. Risiko investasi D juga paling besar, sedangkan risiko investasi A merupakan yang paling kecil.
Kesimpulannya, semakin tinggi risiko akan semakin tinggi pula return yang diharapkan. Tabel ketiga yaitu risiko dan return portofolio investasi di Amerika Serikat. Dalam tabel ada portofolio mulai dari saham biasa, obligasi perusahaan, obligasi pemerintah, dan treasury bill dengan rata-rata return nominal mulai dari 12,0, 5,1, 4,4, dan 3,5. Rata-rata return real 8,8, 2,1, 1,4, dan 0,4. Dan standar deviasi yang diperhitungkan yaitu 21,1, 8,3, 8,2, dan 3,4. Penjelasan terkait treasury bill ekuivalen dengan sertifikat Bank Indonesia. Risiko mempunyai korelasi positif dengan return yang terjadi. Saham mempunyai return yang paling tinggi dengan risiko yang paling tinggi pula. Sedangkan treasury bill mempunyai risiko dan return yang paling rendah. Dengan menggunakan data historis, return bisa dihitung sebagai berikut. Yang pertama, return rata-rata historis, yaitu rumusnya sigma RT dibagi N. Yang kedua, variance dihitung dengan sigma RT dikurangi ERT dikuadratkan dibagi N-1. Kemudian standar deviasi yaitu sigma kuadrat pangkat 1/2. Tabel 4 yaitu data historis investasi. Ada investasi A dan investasi B mulai dari tahun pertama hingga tahun ke-12 dengan berbagai harga saham yang berbeda-beda dengan persentase returnnya dan hasil dari RT dikurangi RT dan RT dikurangi RT pangkat 2. Untuk investasi B dengan rata-rata investasi A dengan rata-rata return 3,24, jumlahnya 749,37880, variansnya yaitu jumlah 749,37880 dibagi 10 yaitu 74,93780 dengan standar deviasi 8,66. Kemudian investasi B rata-rata returnnya 16,55, jumlahnya 22.681,630 dengan variansnya 23.681,630 dibagi 10 hasilnya 2.386,163 dengan standar deviasi 48,66. Pada tabel 4 tersebut, investasi B mempunyai standar deviasi yang tinggi dan dengan demikian returnnya lebih tinggi dibandingkan dengan investasi A. Return rata-rata investasi B juga lebih besar dibandingkan dengan investasi A. Untuk menghitung varian, N1 digunakan sebagai pembagi. Kadang-kadang ada yang menggunakan N sebagai pembagi untuk menghitung varian. Perbedaan antara kedua cara tersebut tidak besar, sehingga kedua cara tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Pembahasan yang kedua yaitu tentang risiko return dalam konteks portofolio. Portofolio itu bisa diartikan sebagai kumpulan dari suatu aset. Misalkan, kita itu mempunyai 4 saham, maka kita bisa mengatakan bahwa kita mempunyai portofolio saham yang terdiri dari 4 saham. Rumus return portofolio yaitu RP sama dengan W1 kali R1 ditambah W2 kali R2 ditambah W3 kali R3 begitu pun seterusnya sampai Wn kali Rn. Dimana RP itu sama dengan return portofolio. W1, W2, W3, W4 seterusnya itu disebut dengan bobot untuk masing-masing investasi. Dan untuk R1, R2, R3, R4 itu untuk return untuk tiap-tiap alternatif investasi. Misalkan kita mempunyai 2 alternatif investasi B dan C seperti dalam tabel 1 dengan bobot masing-masing 50%,
Maka return portofolio yang terdiri dari dua saham tersebut bisa dihitung sebagai berikut. Ini adalah contoh perhitungan mengenai alternatif investasi, di mana dapat diketahui bahwa return yang diharapkan untuk investasi B sebesar 9,2, investasi C sebesar 10,3%, dan pada portofolio sebesar 9,75%. Maka dari tabel di atas, perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa return portofolio saham A dan B dengan proporsi masing-masing yaitu 50% dan 9,75%. Kemudian resiko portofolio melibatkan unsur covariance antara return saham B dan saham C. Covariance merupakan arah pergerakan dari masing-masing saham. Dua saham yang masing-masing mempunyai standar deviasi besar akan sangat besar kemungkinannya untuk membentuk portofolio dengan standar deviasi yang kecil. Nah, apabila kedua saham tersebut bergerak dengan arah yang berlawanan, apabila return kedua saham tersebut mempunyai korelasi -1, portofolio yang dihasilkan bisa mempunyai standar deviasi 0. Variance return portofolio dengan dua saham bisa dituliskan sebagai berikut ini. Nah, dapat dituliskan seperti pada gambar berikut ini, di mana ini adalah contoh penulisan varian return portofolio dengan dua saham tersebut. Kemudian masuk pada tabel 6, yaitu di mana terdapat tabel kondisi ekonomi, probabilitas return dalam persen, di mana dapat disimpulkan bahwa varians portofolio ditemukan menjadi 3,175 dan standar deviasi yaitu 1,78. Kemudian apabila menggunakan data historis untuk menaksir covariance, maka covariance dapat dihitung dengan formula yaitu sebagai berikut seperti pada gambar, di mana RI itu adalah return masa depan saham tertentu pada kondisi ke tahun tertentu. Kemudian ada E, di mana E adalah return ekspektasian. Kemudian ada RJ itu sama, yaitu return pada masa depan saham tertentu pada kondisi ke tahun tertentu. Kemudian ada RJ juga, RJ di mana RJ itu adalah return ekspektasian pada saham yang dimaksud. Kemudian dibagi N-I, di mana N itu adalah jumlah dari observasi data historis untuk sampel besar, di mana minimal 30 observasi, dan untuk sampel kecil digunakan N-I. Kemudian, apabila menggunakan investasi A dan B seperti tabel 4, kita dapat menghitung covariance sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh perhitungan dari covariance pada tabel 4, yaitu penghitungan investasi A dan B, di mana dapat diketahui bahwa covariance A dan B yaitu sebesar 244,14 dengan menggunakan rumus pada slide sebelumnya. Kemudian, varians portofolio dengan saham A dan B dengan proporsi masing-masing 50% adalah sebagai berikut, yaitu dapat diketahui bahwa standar deviasi portofolio sebesar 42,79. Kemudian, apabila diketahui korelasi antara dua return, covariance dapat dihitung sebagai berikut dengan rumus sebagai berikut, yaitu COV RIRJ standar deviasi dalam kurung sama dengan standar deviasi I dan dikali standar deviasi selanjutnya. Kemudian misalkan korelasi antara return A dan B di atas adalah plus 0,5, covariance antara kedua return tersebut akan dihitung sebagai berikut seperti pada rumus berikut, yaitu PIJ sama dengan 8,65 dikali 4, 8,66 dikali 0,5,
dengan menghasilkan 210,45. Jadi, resiko portofolio akan tergantung dari covariance return saham-saham dalam portofolio tersebut. Nah, apabila korelasi antara return saham negatif, maka varian portofolio akan berkurang. Tetapi jika korelasi tersebut sama dengan 0, maka saham portofolio tidak sebesar apabila korelasi negatif. Baru apabila korelasi tersebut plus 1 atau positif 1, maka tidak akan ada manfaat diversifikasi dari portofolio. Nah, apabila korelasi antara saham antara 0 dan plus 1, maka portofolio dari beberapa saham dan varian dari portofolio tersebut akan semakin berkurang. Jika ada 3 saham dalam portofolio, maka varian portofolio akan dihitung sebagai berikut seperti pada slide berikut. Nah, kemudian jumlah parameter yang dihitung dari portofolio dengan N saham dapat dihitung dengan N kurung buka N plus 1 kurung tutup di per 2, atau dapat dilihat seperti gambar pada berikut, yakni jumlah parameter akan meningkat semakin cepat dengan banyaknya saham dalam portofolio. Apabila ada 1.700 saham dalam portofolio, maka parameter dihitung sebanyak 1.700 dalam kurung 1.700 plus 1 di per 2 yang menghasilkan 1.445.850 parameter. Model indeks tunggal dipakai untuk menyederhanakan permasalahan ini. Selanjutnya, ini ada tabel contoh varians portofolio dengan beberapa saham. Misalnya, jika jumlah sahamnya 1, maka varians portofolionya ada 46,619. Tapi jika jumlah sahamnya ada 900, maka varians portofolionya akan menurun, yaitu 7,102. Kemudian jika jumlah sahamnya tidak terbatas, maka varians portofolionya yaitu 7,058 dan seterusnya. Next, kita akan masuk pada model indeks tunggal dan capital asset pricing model, di mana pada bagian ini didasarkan pada pemikiran yang pertama, saat kondisi perekonomian baik. Yang kedua, adanya kecenderungan harga-harga saham individual akan membaik dan sebaliknya. Pada materi ini, kita dapat mengukur korelasi antar saham dengan melihat korelasi antara return saham dengan faktor tertentu yang mempengaruhi semua saham. Nah, untuk market modelnya dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut. RI sama dengan A plus beta I CF, di mana RI adalah return saham, beta I kepekaan return I terhadap faktor bersama atau common factor, CF adalah common factor atau faktor bersama. Untuk CF atau faktor bersama itu sering digunakan dalam return pasar atau market return atau disingkat RM, dengan variabel tunggal atau model indeks tunggal, sehingga menghasilkan rumus RI sama dengan alfa plus BI RM plus EI. Kemudian dalam pengukuran resiko dalam model indeks tunggal dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana resiko yang dapat dihilangkan adalah resiko sistematis. Contohnya, inflasi yang mempunyai efek pada semua saham, bukan hanya 1 atau 2 saham saja, serta dapat diverifikasi saham dengan sangat mudah dilakukan. Nah, resiko relevan adalah resiko sistematis, resiko yang dapat diverifikasikan tidak pantas dihargai, dengan model CAPM yaitu sebagai berikut. RI sama dengan RF plus beta I dalam kurung RM min RF, dengan keterangan RF adalah return investasi bebas resiko, beta I adalah beta saham I atau indikator resiko sistematis, RM adalah return pasar. Lanjut, tadi RM dihitung melalui return index
harga saham gabungan. Untuk RF, dilihat dari tingkat bunga deposito bank pemerintah. Untuk beta I dihitung sebagai berikut, yaitu covariance RI atau RM per variance RM. Nah, beta saham itu bisa diinterpretasikan sebagai ukuran kepekaan return saham terhadap return pasar. Apabila beta saham lebih dari 1, perubahan return pasar sebesar 10% akan mengakibatkan return saham berubah lebih dari 10%. Nah, untuk saham ini biasa disebut sebagai saham agresif. Fluktuasi return saham tersebut lebih besar dibandingkan dengan fluktuasi return pasar. Sebaliknya, jika beta saham kurang dari 1, perubahan return pasar sebesar 10% akan menyebabkan return saham berubah kurang dari 10%. Biasanya saham ini disebut sebagai saham defensif, di mana fluktuasi return saham tersebut lebih kecil dibandingkan dengan fluktuasi return pasar. Nah, untuk apabila beta saham adalah negatif, maka return yang disyaratkan untuk saham tersebut akan lebih kecil dari return bebas resiko. Nah, resiko suatu saham dengan demikian diukur dari sumbangan terhadap resiko total portofolio. Nah, pada slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai contoh beta pada saham. Selanjutnya, pada slide ini terdapat yaitu contoh beta saham-saham di BEC, di mana dapat diketahui beberapa nama saham dan betanya. Misalnya ada saham Smart, di mana betanya yaitu 1,285414. Begitupun seterusnya. CAPM atau Capital Asset Pricing Model adalah pengembangan menjadi model equilibrium untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara risiko dengan return dalam pasar modal. Dalam Capital Asset Pricing Model ini, return dipengaruhi oleh beta, risiko sistematis, aset, dan bersifat linear. Garis yang menghubungkan itu disebut garis pasar ekuitas atau Security Market Line atau yang biasa disingkat SML. Berikut ini merupakan gambar grafik dari hubungan antara risiko dan return. Keterangannya, aset A itu terletak di bawah garis SML. Aset itu kurang menarik. Mengapa? Karena menurut prediksi CAPM, return aset seharusnya di garis SML, tetapi malah di bawah SML. Alhasil, aset itu tidak diminati oleh para investor dan berakibat harganya akan turun dan returnnya akan naik. Ada hubungan negatif antara return dengan harga. Akhirnya, aset itu akan berada di garis SML kembali. Sebaliknya, titik B yang berada di atas garis SML, aset itu menarik karena menurut prediksi CAPM, aset itu berada di atas garis SML. Karena menarik, investor itu berebut untuk membeli aset tersebut dan berakibat naiknya harga investasi tersebut. Sebagai akibat, return aset tersebut turun dan kembali ke garis keseimbangan SML. Dalam jangka panjang, semua aset itu harus terletak pada garis SML. Dalam jangka pendek, kondisi tidak equilibrium masih mungkin terjadi dan bisa dimanfaatkan. Implikasi praktis model CAPM adalah penggunaan beta sebagai benchmark pengukuran prestasi suatu portofolio. Return suatu portofolio itu tidak bisa hanya dibandingkan dengan return suatu standar, tetapi harus juga disesuaikan dengan risikonya. Dalam hal ini, risiko sistematisnya. Misalkan, ada dua portofolio A dan B dengan beta A itu 1,5, beta B 0,9. Return A itu 15% dan return B 12%. Return investasi bebas risikonya 5%. Untuk investasi A itu sama dengan 15% dikurangi 5% dibagi 1,5 sama dengan 6,67. Sedangkan investasi B itu 12% dikurangi 5% dibagi 0,9 sama dengan 7,78. Untuk
Teknik lainnya yaitu dengan melihat alfa atau intercept. Bisa kalian lihat, itu menggunakan regresi return A dan B terhadap return pasar minus return bebas risiko. Maka diperoleh alfa A itu 1,2, alfa B 0,9, beta A 0,9, dan beta B 1,2. Kemudian yang keempat ada efisiensi pasar. Efisiensi itu dikaitkan dengan semakin besar perbandingan maka akan semakin efisien suatu usaha. Dalam pasar keuangan, pasar yang efisien berarti harga surat berharga itu mencerminkan semua informasi yang tersedia. Semakin efisien suatu pasar, maka akan semakin cepat informasi menyebar ke pelaku pasar. Efisiensi pasar itu bermula dari usaha seorang ahli statistik, Maurice Kendall, yang berusaha melihat pola pergerakan harga saham dan komoditas. Hasilnya, pergerakan harga tidak menampakkan pola tertentu. Pola yang terjadi adalah pola acak atau pola random. Timbul pertanyaan, apakah pasar tersebut rasional? Apakah dengan demikian pasar itu tidak rasional karena pergerakan harga tidak menunjukkan pola tertentu? Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah pasar tersebut rasional. Harga-harga dalam pasar saham dan komoditas itu mencerminkan informasi-informasi yang relevan. Perubahan harga terjadi karena ada informasi baru yang masuk ke pasar, dan harga bereaksi berubah karena adanya informasi baru tersebut. Dan karena ada informasi baru itu selalu mengalir ke pasar modal, maka harga itu selalu berubah-ubah sesuai dengan datangnya informasi baru tersebut. Informasi baru itu selalu mengalir ke pasar modal karena ada dua hal, yaitu yang pertama, adanya analisis keuangan yang banyak dan pintar, selalu berusaha untuk mencari informasi yang relevan di pasar modal. Yang kedua, ada kompetisi antar para analisis, dapat menjamin kualitas analisis keuangannya. Ada dua tipe analisis, yaitu yang pertama ada analisis teknikal, yaitu analisis yang berusaha mencari pola pergerakan harga saham masa lalu, dan ada analisis fundamental, yaitu analisis yang berusaha untuk mencari informasi yang relevan untuk menentukan saham mana yang under value untuk dibeli serta saham mana yang over value untuk dijual. Untuk memudahkan analisis, efisiensi pasar modal itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu efisiensi bentuk lemah. Harga saham mencerminkan informasi masa lampau. Yang kedua ada efisiensi bentuk setengah kuat, yaitu harga saham mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. Yang ketiga ada efisiensi bentuk kuat, yaitu harga saham mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan dan informasi yang private atau tidak dipublikasikan. Pasar itu dikatakan efisien dalam bentuk lemah apabila strategi investasi dengan menggunakan informasi harga masa lalu seperti analisis teknikal itu tidak akan menghasilkan keuntungan abnormal secara konsisten. Kemudian, bentuk setengah kuat apabila strategi investasi dengan menggunakan informasi yang dipublikasikan seperti analisis fundamental itu tidak akan menghasilkan keuntungan abnormal secara konsisten. Kemudian yang bentuk kuat apabila strategi investasi itu menggunakan informasi yang sifatnya publik dan private itu tidak akan menghasilkan keuntungan abnormal secara konsisten. Penelitian di pasar modal Indonesia itu menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia itu sudah efisien pada bentuk lemah, tetapi secara umum itu belum efisien untuk bentuk semi kuat. Efisiensi bentuk kuat itu di pasar modal Indonesia belum pernah diuji. Salah satu kesulitannya adalah menemukan lembaga atau perusahaan yang diduga mempunyai informasi private yang bisa dipakai sebagai bahan pengujian. Meskipun demikian, dengan masih lemahnya peraturan insider trading, itu kemungkinan memperoleh untung dengan menggunakan informasi masih sangat mungkin.
Implikasi efisiensi pasar modal, yaitu usaha untuk mencari keuntungan, itu hanya bisa diperoleh melalui cara-cara yang tidak standar. Jika ingin memperoleh excess return di pasar modal, maka harus memperoleh informasi dan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan pasar. Beberapa ketidakwajaran pasar yang terjadi, yaitu ada efek ukuran atau size. Perusahaan kecil justru memiliki return yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan besar. Mengapa? Karena perusahaan kecil itu menanggung biaya transaksi yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan besar. Dengan biaya transaksi yang besar tersebut, excess return dari perusahaan kecil akan hilang. Kemudian ada rasio ETP dan efek Januari. Saham-saham dengan rasio ETP itu yang tinggi akan cenderung mempunyai return yang tinggi, dan saham-saham itu cenderung mempunyai excess return yang tinggi pada bulan Januari. Jadi kesimpulannya adalah analisis risiko dan return itu bisa digunakan sebagai indikator-indikator pasar untuk menganalisis suatu perusahaan. Alat yang digunakan adalah deviasi standar saham. Kemudian perhitungan return dalam konteks portofolio itu dilakukan dengan rata-rata tertimbang return saham individual. Model JRPM itu merumuskan equilibrium di pasar modal, di mana semua saham akan terletak pada garis SML atau security market line. Saham yang berada di bawah garis SML itu menunjukkan kecenderungan overvalue, menarik untuk dijual, sedangkan saham yang berada di atas garis SML itu menunjukkan kecenderungan undervalue atau menarik untuk dibeli. Efisiensi pasar keuangan itu mengacu pada kecepatan informasi menyebar ke pelaku di pasar. Bentuk efisiensi pasar itu ada bentuk lemah, bentuk setengah kuat, dan bentuk kuat. Pasar modal di Indonesia itu sudah efisien dalam bentuk lemah. Anomali yang melawan hipotesis pasar yang efisien yaitu efek ukuran, efek earning atau price, kemudian ada efek Januari. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.